Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmala Saleh, program studi Sistem Informasi dari Fakultas Sains dan Teknologi semester 3 di Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Nah, di sini saya akan membuat kelas dengan 4 metode dan 4 kelas anak atau inheritance dari kelas buku. Nah, di sini materinya. Nah, di sini ada glosari. Superclass adalah memberikan warisan, yang child class itu dia menerima warisan. Child class ini dia seperti kelas anak ya. Selanjutnya di sini ada ciri-cirinya. Nah, di sini ciri-cirinya ini bersifat general dan spesifik. Yang kedua ini dia ada AA is A, BB relationship. AA adalah sebuah BB. Contohnya itu di sini ada buku komik. Buku komik adalah sebuah buku. Yang kedua, buku dongeng adalah sebuah buku. Buku biografi dia adalah sebuah buku, dan buku antologi adalah sebuah buku. Nah, di sini ada gambarnya. Inheritance-nya ini adalah pewaris sifat. Nah, di sini dia ada gambar buku. Gambar buku ini dia adalah superkelasnya. Nah, di sini ada gambar buku komik, buku dongeng, buku biografi, dan antologi. Nah, langsung saja kita ke codingannya. Di codingannya, kita buka NetBeans IDE. Nah, oke, selanjutnya kita akan membuat kelasnya dulu. Di sini kita buat kelasnya itu buku, namanya buku ya. Oke. Nah, kita hapus dulu. Kita hapus dulu komentarnya. Nah, sini saya tulis integer, misalnya tebalnya ya, tebal bukunya itu misalnya 2. Terus integer ukuran buku ini misalnya 5 ya. Oke. Nah, sudah. Nah, ini adalah atribut atau ciri-ciri yang dimiliki oleh buku. Nah, selain ciri-ciri atau atribut atau variabel, kita juga punya metode atau behavior atau kelakuan. Nah, jadi metode yang bisa dilakukan buku apa saja sih? Oke, langsung saja kita tulis. Sini kita hapus aja statiknya. Jadi di sini jadi public voice. Terus di sini saya ganti dibaca. Metodenya dibaca. Terus string nama buku. Oke. Langsung saja kita output sistem out print in. Nah, print in, jadi namanya ini adalah buku, terus nama buku, terus dibaca. Oke. Sebentar. Nah, mohon maaf ya, saya lihat dulu. Oh, di sini lupa pakai plusnya. Nah, sudah. Selanjutnya saya bikin lagi public void
itu yang dimengerti. Nah, string nama buku. Sini saya tulis buku, terus nama buku. Di sini saya tulis dimengerti. Nah, public void dimengerti ya. Mohon maaf, di sini kayak ada yang salah. Public void. Mohon maaf, di sini lupa tutup kurung. Oke, supaya rapi. Terus saya tulis, saya tambahkan lagi. Public void dihafal ya. Print in dan len, nama bukunya, buku, terus nama buku, dihafal. Nah, kita copy aja ya supaya lebih cepat. Sini kita ganti jadi didengar. Oke, sudah. Nah, oke, jadi sekarang umumnya yang kita ketahui adalah buku itu adalah tebalnya dan ukurannya. Kemudian bukunya bisa dibaca, dimengerti, dihafal, dan didengar. Oke, sampai sini kita sudah selesai membuat kelas dengan nama buku. Nah, di sini buku ini kan belum menjadi super kelas karena dia belum diterapkan di kelas lain. Jadi kita belum membuat kayak buku komik, dongeng, biografi, sama antologi. Oke, sekarang kita akan membuat kelas anak-anaknya, yaitu buku komik, buku dongeng, buku biografi, dan buku antologi. Di sini kita mulai dulu dari buku komik. Kita bikin dulu kelasnya buku komik ya. Buku komik. Nah, jadi di sini kita hapus dulu komentar-komentarnya.
Sekarang kita sudah membuat kelas buku komik, tapi mereka belum punya hubungan orang tua dan anak. Belum ada hubungan, maksudnya belum ada hubungan inheritance. Nah, kenapa? Di sini kita belum tambahkan sesuatu. Nah, sesuatunya itu apa? Yaitu keyword extends. Oke, langsung saja kita bikin di sini public class buku komik, terus kita tambahkan extends ya. Nah, extends terus buku. Oke. Nah, dengan mengaktifkan keyword extends ini kita menyatakan bahwa buku komik ini adalah anaknya atau turunannya dari kelas buku. Jadi misalnya kita punya metode yaitu digunakan untuk buku komik. Nah, public, kita langsung saja kita tulis public void gunakan buku komik. Di sini kita tulis string, string terus nama buku. Nah, jadi teman-teman lihat ya, kalau di sini kita baru mempunyai satu metode. Di sini dia ada metode buku komik. Nah, di sini saya akan tekan kontrol spasi ya. Jadi maka dia akan munculnya ini dibaca. Nah, dibaca nama buku. Nah, terus dari mana metode dibaca ini? Nah, jadi dia dari orang tuanya atau dari parentsnya. Karena kelas buku dimiliki metode dibaca dan dia mewariskan sifat kepada buku komik. Maka kita bisa memanggil metode yang ada di kelas buku ini tanpa harus bikin di sini lagi. Jadi teman-teman gak perlu bikin dibaca di buku komik ya. Nah, selanjutnya saya akan membuat kelas buku dongengnya. Kita buat dulu new main class, namanya buku dongeng. Kita hapus dulu. Nah, jadi di sini kita sudah berada di tampilan buku dongengnya. Di sini kita nggak perlu bikin metode dibaca, cukup extend aja. Jadi kita tulis di sini public class buku dongeng ya. Buku dongeng extends buku. Jadi di sini ada public void digunakan buku dongeng terus string nama buku. Nah, jadi kita langsung kontrol spasi aja. Sini ada, kita cari dibaca ya. Nah, jadi di sini bisa lihat kita bisa memanggil metode dibaca yang sumbernya dari kelas buku tadi. Kemudian saya tambahkan lagi kontrol spasi. Sini kita cari dimengerti. Kita ambil ini. Nah, sudah kan? Nah, sekarang kita bisa bikin kelas selanjutnya, yaitu
buku biografi. Kita save dulu. Jadi kita save dulu di sini. Nah, selanjutnya saya akan membuat kelas baru lagi, yaitu kelas biografi. Nah, oke, selanjutnya kita akan buat kelas yang baru, yaitu kelas biografi, buku biografi. Kita bikin dulu before main class, kita tulis buku biografi. Oke, sudah. Kita hapus dulu komentarnya. Oke, di sini kita tulis extendnya. Extends buku ya. Oke. Selanjutnya kita tulis public void. Terus di sini kita tulis gunakan buku biografi. Oke, sini kita tulis string, kita memakai string, terus nama buku. Oke, terus kita pilih metode yang akan kita gunakan. Misalnya sini kita langsung kontrol spasi aja ya, kita pakai yang dibaca. Terus kontrol kita pakai yang dimengerti, yang dihafal, sama yang didengar. Oke. Nah, di sini dia akan mengatakan bahwa kita tulis sistem dulu. Jadi di sini dia mengatakan bahwa buku, nama buku, terus memiliki tebal sebanyak tebal. Nah, oke, sudah. Selanjutnya di sini ada tulisan tebal. Nah, tebalnya ini dia coba kita kontrol, kita tekan kontrol terus kita tekan tebalnya. Nah, di sini kita akan kembali di kelas buku. Oke, langsung saja di sini kita akan buat kelas terakhirnya, yaitu kelas antologi. Kita buat buku antologi. Kita tulis extends buku. Oke. Terus di sini kita tulis public void, gunakan buku antologi. String nama buku,
Oke. Hapus dulu komentarnya ya. Nah, oke, lalu kita pilih saja, langsung saja kontrol. Sini saya pilih dibaca, didengar, dihafal, dimengerti. Oke, terus kita input. Buku, nama buku, terus memiliki ukuran sebanyak ukuran. Oke. Oke, sudah. Nah, sekarang ayo kita gunakan ke tempat buku tersebut. Nah, terus keempat buku ini kita panggil di sini di main kelasnya. Jadi kita buka dulu main kelasnya di sini. Nah, oke, kita langsung buat tulis. Misalnya saya punya buku komik. Di sini saya singkat jadi bkomik. Terus sama dengan new buku komik. Selanjutnya saya ada buku dongeng. Saya singkat jadi bdongeng. Sama dengan new buku dongeng. Oke. Jadi terus dia buku selanjutnya itu biografi, disingkat jadi biografi, sama dengan new buku biografi. Yang terakhir dia ada buku antologi, saya buat jadi antologi, sama dengan new buku antologi. Ntar saya cek dulu ya. Nah, di sini kurang sama dengan ya, mohon maaf. Nah, biografi, oke. Nah, oke, jadi di sini tinggal kita jalankan run file. Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Di sini ada buku Boruto dibaca, buku Dunia Dongeng dibaca. Terus di sini dia ada buku Jiskis memiliki tebal sebanyak 2. Dan di sini buku Jejak Pelangi memiliki ukuran sebanyak 5. Nah, oke, sekian dulu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.